Halo kawan-kawan semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini aku pengen cerita sebuah pengalaman aku. 2023 adalah tahun dimana aku bertemu banyak sekali orang dari lingkungan yang heterogen. Suatu hal yang benar-benar baru untuk seorang aku yang memang dulunya terbiasa hidup di lingkungan homogen. Aku bertemu berbagai macam manusia dengan berbagai latar belakang yang berbeda dari berbagai daerah yang berbeda-beda pula, yang masing-masing membawa perawakan-perawakan yang berbeda-beda pula. Ya bisa dibilang sangat-sangat diverse lah lingkungannya. Di tahun yang sama, karena pertemuan-pertemuan dengan manusia yang heterogen tersebut, aku mulai menjalani sebuah kehidupan yang tidak pernah aku alami sepanjang aku hidup selama ini. Ada banyak hal-hal baru yang aku pelajari, ada banyak hal-hal baik yang aku dapati, ada banyak hal-hal buruk yang aku ketahui, ada banyak kebaikan-kebaikan, dan ada banyak pula kejahatan-kejahatan. Tidak bisa aku pungkiri, hidup di lingkungan yang seperti itu sedikit banyak memengaruhi dan menular ke diri aku. Karena aku saat itu terlalu polos dan sangat tidak tahu bagaimana cara menfilter dan menyaring orang-orang yang boleh masuk ke dalam hidup aku dan mereka yang sebenarnya sejak awal tidak layak masuk sama sekali. Tahun ini, tahun 2025, itu satu tahun yang membuat aku sadar akan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang aku perbuat di 2 tahun terakhir. Kesalahan-kesalahan langkah, ketidaktepatan dalam membuat keputusan, dan juga tidak menyaring pertemanan dan orang-orang yang ada di sekitar. Di masa lalu itu kayak semuanya aku biarkan masuk, asal nyambung ngobrolnya, asik diajak nongki, nyaman, udah deh jadi. Tanpa terlebih dahulu seharusnya aku melihat bagaimana sifat asli orang-orang tersebut, siapa mereka sebenarnya, dan bisa sejahat apa mereka kepada aku di situasi dan kondisi dalam skenario-skenario paling buruk. Aku tidak melakukan pilah-pilih, tidak hati-hati sama sekali, tidak cek dan recheck, hingga pada akhirnya sifat aslinya ketahuan dan ekspektasiku tidak pernah memperkirakan hal tersebut ada dan terjadi. Ya ujung-ujungnya diri sendiri juga yang jadi terluka dan sakit. Padahal untuk tahu gimana sebenarnya aslinya seseorang manusia itu gampang banget sebenarnya. Ada satu sajak berbahasa Arab yang dikutip dalam buku Ta'lim Muta'alim, sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji. Sajaknya bunyinya kayak gini: Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqtadi fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Terhadap seorang manusia, jangan pernah engkau bertanya bagaimana kelakuannya. Cukup ya lihat aja siapa teman-temannya. Karena sungguh-sungguh seseorang itu pasti akan ngikut sebagaimana circle-nya itu. Maka kalau teman-temannya itu orang yang berbudi buruk, ya segera jauhi orang-orang itu. Sebaliknya, kalau misalnya teman dan circle-nya itu adalah orang yang berbudi baik, ya maka jadikan dia kawanmu. Niscaya kamu pun akan tertular kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi dari sajak tersebut bisa kita ketahui bahwa cara cari tahu karakter seseorang yang sebenarnya itu bukan dengan cara kita observasi sendiri ke orangnya, ke dianya, bukan dengan lihat sendiri bagaimana kelakuannya, bukan dengan melihat penampilannya bagaimana, cara bicaranya bagaimana. Karena kelakuan, penampilan, dan cara berbicara itu semuanya bisa direkayasa. Image bisa dijaga, semuanya bisa dimanipulasi. Tapi satu-satunya cara tahu sifat asli seorang individu itu ya lihat circle pertemanannya aja bagaimana. Karena ya memang circle seseorang itu mencerminkan bagaimana orang tersebut sebenarnya. Kalau circle-nya ya orang yang minum-minum, ya berarti dia itu orangnya ya yang seperti itu. Kalau circle-nya orang hedon, materialis, ya dia orangnya seperti itu. Kalau circle-nya tukang gibah, julid, ya berarti dia orangnya ya kayak gitu. Tidak mungkin seseorang bisa berbeda dengan circle pertemanannya sendiri. Pasti sama. Kalau beda ya bisa jadi dia tuh lagi jaga image aja, atau
lagi jaga personal branding aja. Oh ya, terus circle di sini tidak hanya melulu terbatas pada teman-teman saja ya kawan-kawan, termasuk juga apa-apa informasi yang dia konsumsi sehari-hari, tontonannya yang seperti apa, bacaan-bacaan yang dia baca seperti apa sehari-hari, history YouTube-nya seperti apa, FYP TikTok-nya kayak gimana, explore Instagram-nya isinya apa aja. Semua itu merupakan tools yang paling bisa dipercaya untuk bisa mengetahui kepribadian seseorang yang asli tuh kayak gimana. Jadi ya kalau kalian punya teman baru nih, atau bisa juga partner baru, atau bahkan pasangan, whatsoever, minta dulu nih HP-nya. Coba cek dulu historinya, cek followingnya siapa aja, cek juga close friend-nya dia, cek apa dan siapa aja yang dia ikuti dan dia baca, sehingga kita tahu isi pikirannya bagaimana. Kalian akan mengetahui karakter yang sebenarnya dari seseorang tersebut. Thank you kawan-kawan yang udah menonton sampai sini. See ya.